Ayah, kamu pulang. Ayah, hari ini hari jadi pernikahan kita. Kamu pantas bicara soal hari jadi? Kamu lupa ya? Dulu kamu pakai cara apa nikah sama aku? Kalau kamu nggak mabukkan aku sampai naik ke tempat tidurku, mana mungkin aku nikahi kamu? Jang Ye, kamu mabuk. Aku pulang dulu. Ayah, aku nggak lakuin itu. Lucian, dasar wanita tak tahu malu. Bukan aku. Percayalah padaku, Ayah. Bukan begitu. Masih berani bilang tidak? Cincing lihat sendiri, masa bohong? Aku istrimu yang asli. Xiaqing selalu bohongin kamu. Masih berani fitnah Cincing. Kamu nggak pernah nyesel. Kak Ye, Cincing, kenapa kamu di sini? makasih udah temenin rayain ulang tahunku. Jam tanganmu ketinggalan. Aku bawakan untukmu. Cincing, kesehatanmu kurang baik. Besok aku ambil sendiri saja. Kenapa repot-repot datang sendiri? Kenapa Kak Lusiang di sini? Aku datang di waktu yang salah ya. Abaikan saja dia. Dia nggak punya hak urus-urusanku. Ayah, kamu pulang larut banget. Ternyata kamu rayakan ulang tahun sama dia ya. Kamu pulang larut banget. Ternyata kamu rayakan ulang tahun sama dia ya. Kalau nggak, apalagi sombong banget seolah jadi nyonya rumah Jiang. Apa hakmu dibandingkan dengan Cincing? Kakak Lusiang, kamu kelihatan kasihan banget. Seperti anjing liar. Cincing, Kak Ye, dulu dorong Cincing ke sungai. Sekarang nyakitin orang lagi. Lucian, kamu jahat banget. Bukan, dia lompat sendiri. Aku nggak dorong. Ayah, percayalah aku. Dia sendiri kok. Kak Ye, kepalaku pusing banget. Cincing, kamu terluka. Menginap di sini malam ini saja. Ayah, dia pura-pura. Ayah nggak sakit. Diam, Lucian. Keluar dari keluarga Jiang. Tebus dosa untuk Cincing. Ayah. Jangan. Ayah. Buka pintu, Ayah. Jangan tinggalkan aku. Gelap banget. Dingin banget. Kak Knight, kakak Lusiang terus di luar nggak mau pergi. Katanya dia takut gelap. Apa hukumannya terlalu berat buat dia? Abaikan saja. Dia pantas dapat itu. Kak Ye, malam ini kita... Kak Ye, malam ini kita... Cincing, kamu terluka. Kamu istirahat dulu. Kak Ye, Kak Ye. Berhenti. Aku suruh kamu pergi. Ke sini minta maaf ke Cincing. Ini caraku minta maaf. Tak pernah tobat. Pindahkan barangnya ke kamar pembantu. Mulai hari ini, dia jadi pembantu keluarga Jiang. Ya? Kak Ye, aku nggak enak badan. Cincing, biar aku antar ke res. Ya. Sudah selesai makan, bersihkan kamar Nona Xiaqing ya. Mulai sekarang, jangan pikir kamu itu nyonya muda keluarga Jiang. Pak Jiang sudah bilang, kamu cuma pembantu keluarga Jiang. Nona Xia adalah wanita favorit Pak Jiang. Berani-beraninya kamu sakiti dia. Nona Xia adalah wanita favorit Pak Jiang. Kamu berani menyakitinya. Kamu benar-benar berhati jahat. Itu memang nasib dia. Hati-hati aku bisa bilang ke Pak Jiang soal ucapanmu ini. Bisa aku beritahu Pak Jiang. Kamu bakal celaka. Nona Xia lah nyonya Jiang yang asli. Bilang saja, lalu kenapa? Aku tetap nyonya muda rumah Jiang. Sedangkan Xiaqing, dia cuma pantas jadi selingkuhan yang tidak bisa diakui. Kamu malah bukan siapa-siapa. Kak Ye, kamu datang. Aku takut banget saat nggak bisa ketemu kamu. Tenang, aku di sini. Kak Lusiang juga datang. Dia sudah nyakitin kamu, tapi nggak menyesal. Aku bawa dia untuk minta maaf ke kamu. Kak Lusiang nggak sengaja kok. Aku nggak salahin dia. Kalau salah, harus tanggung akibat. Dia mau datang minta maaf sendiri. Kalau nggak mau cerai, ayo minta maaf ke Cincing. Maaf. Kamu nggak bisa minta maaf. Atau harus aku suruh orang paksa kamu? Baru bisa belajar? Maaf, itu salahku. Tolong maafkan aku. Karena kamu sudah minta maaf. Aku maafin kakak Lusiang. Karena kamu sudah minta maaf. Aku maafin kakak Lusiang. Oke, aku langsung ke sana. Cincing, aku masih ada urusan kantor. Selama kamu dirawat, dia jadi pembantumu. Mau ngapain aja, suruh dia saja. Kak Ye,
Aku bakal kangen kamu. Lu Sheng, lihat dirimu sekarang. Seperti tikus got yang semua orang ingin usir. Penyakitmu pura-pura. Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin Yege peduli aku. Cacing, penipu kamu. Aku telepon Jiang Ye sekarang. Kamu pikir kamu benar-benar istrinya Jiang? Yege paling suka aku. Kamu pikir dia percaya kamu? Atau percaya aku? Dulu aku atur semuanya. Malam itu seharusnya Kak Ye bersamaku. Tak sangka kamu duluan. Kamu yang atur semuanya. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi istri Jiang. Kalau kamu tahu diri, cepat keluar dari keluarga Jiang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Mimpi saja. Baik, coba saja. Kak Ye bilang kamu itu pembantuku. Pembantu harus kerja sesuai tugasnya. Cuci bajuku sekarang. Bukankah keluarga Jiang terkenal kaya? Kenapa Nyonya Muda harus cuci baju sendiri? Wanita yang disukai Tuan Jiang bukan dia. Dia dihukum cuci baju karena memukul wanita yang Tuan Jiang suka. Makanya dia dihukum cuci baju di sini. Nyonya Muda Jiang melayani selingkuhan di rumah sakit. Itu benar-benar memalukan kalau sampai terdengar. Supmu sudah siap. Lu Sheng. Jadi pelayan harus tahu diri. Tanganku sakit, kamu layani sendiri saja. Nyonya Muda yang terhormat, layani aku di sini. Kau percaya atau tidak? Cukup satu kata dariku. Kak Knight langsung bakal benci kamu. Maaf kakak Lu Sheng. Aku nggak sengaja. Aku nggak seharusnya bikin kamu minta maaf. Jangan bakar aku. Lu Sheng, apa yang kamu lakuin? Kak Knight, akhirnya kamu datang. Tadi Kak Lu Sheng mau bakar aku. Kenapa mau sakitin Cing Cing? Aku pengen buka badanmu. Biar tahu hatimu beneran gelap atau enggak. Bukan aku, Ayah. Dia sendiri yang bakar dirinya. Saya lihat sendiri. Kamu masih bohong sama aku. Kamu ini benar-benar enggak tahu malu. Harus polisi tangkap kamu dulu. Baru mau jujur ya? Cacing selalu bohongi kamu. Dia pura-pura sakit. Ayah, percaya sama aku. Suruh dokter periksa dia. Kalau kakak Lu Sheng mau cek, aku siap ikut kok. Suruh dokter periksa dia. Kalau kakak Lu Sheng mau cek, saya siap kerja sama. Tuan Jiang, sekarang kondisi Nona Xia sangat lemah. Butuh istirahat seminggu buat pulih. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kakak Lu Sheng, kamu sudah puas sekarang. Saya benar-benar bodoh. Saya sampai tertipu perempuan ini. Curiga sama Cing Cing. Dokter sudah aku sogok lama. Lu Sheng, bersiaplah kamu tamat. Ya Gege, tanganku sakit banget. Cing Cing. Tenang. Aku pasti kasih penjelasan padamu. Wanita itu tidak akan lolos mudah keluar. Ay, aku beneran nggak bohong sama kamu. Dokter itu pasti sudah disuap cacing. Percaya aku. Sampai sekarang kamu masih nggak sadar salah. Lu Sheng, kamu tahu nggak sih? Apa kamu ngerti arti malu? Kamu nggak mau ngaku salah. Jadi terima hukumannya. Cepetin. Kamu ngapain? Berhenti sekarang. Aku takut banget. Ayah, aku mohon. Jangan giniin aku, please. Jangan tinggalin aku, oke? Aku istrimu. Cacing selalu bohongin kamu. Kamu beneran nggak peduli aku hidup mati? Gelap banget. Dingin banget. Kak Ye, bubonya panas. Ayo. Cing Cing, pelan-pelan minumnya. Kenapa kakak Lu Sheng balik? Kelihatan kacau banget. Biarin aja dia. Aku udah bikin dia kapok buatmu. Kalau dia bully kamu lagi. Pasti aku nggak ampuni dia. Halo? Iya, aku. Oke, aku segera ke sana. Nona Lu, ayahmu sakit parah sekarang. Butuh biaya 500.000 segera. Cepat cari uang ya buat operasi ayahmu. Baik. Aku langsung cari uang. Di depan itu kantor Kak Ye. Mau ngapain ke sana? Aku cari dia ada urusan. Kamu mau deketin dia ya? Tapi dia nggak peduli sama kamu. Dia cuma peduli aku. Dia bahkan nggak mau lihat kamu. Jaga omonganmu. Kamu berani ngomong gitu sama aku, kenapa? Lu Sheng, kamu emang nggak pantas buat Jiang Ye. Kamu cuma rebut posisi Nyonya Jiang selama ini. Hari ini aku tunjukin ke kamu. Apa Jiang Ye sedikit aja peduli sama kamu? Kak Ye, dadaku sakit banget.
Jang Ye, tolong aku. Kakak Ye, gimana keadaan kakak Lusheng? Dia kayaknya lebih parah. Tenang aja, dia dibawa orang ke RS, nggak bakal mati. Syukurlah kamu ada di sisiku. Waktu mobil itu nabrak, kupikir aku nggak bakal lihat kamu lagi. Tenang aja, soal ini aku pasti akan selidiki, akan kuberi penjelasan. Tuan Jiang, sudah aku selidiki. Kecelakaan ini ada yang atur. Siapa? Nyonya yang lakukan. Wanita jahat ini lagi. Jang Ye, kamu ngapain? Lepasin aku. Jangan pura-pura. Ini kan yang kamu mau. Nyogok sopir buat tabrak cincing. Kamu kira aku bakal cinta sama kamu gitu? Wanita macam kamu. Cuma pantas jadi mainan. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak pernah lakuin itu. Harus nunggu bencana baru nangis ya. Bangun. Ngapain kamu bawa aku ke sini? Lusheng. Jangan pura-pura di sini. Kamu bayar sopir buat tabrak cincing. Aku sudah selidiki semuanya. Bukan aku. Jangan pura-pura di sini. Kamu bayar sopir buat tabrak cincing. Aku sudah selidiki semuanya. Bukan aku. Bawa orang itu kemari. Pak Jiang, semua ini disuruh wanita itu. Dia bilang, bakal kasih saya 100.000 kalau sukses. Saya nggak, kamu bohong. Kalau itu saya, mana mungkin saya tabrak diri sendiri. Kamu yang nyuruh aku acting serius. Kamu suruh aku bikin kamu cedera ringan, supaya Pak Jiang percaya sama kamu. Bukan saya. Semua ini sandiwara kamu. Lusheng, seberapa sukanya kamu sama aku? Sampai rela hampir bunuh cincing demi aku. Kali ini biar kamu kapok. Kalau berani sakiti cincing lagi, aku bakal lumpuhkan tanganmu. Pergi. Kenapa fitnah aku? Jangan salahkan aku. Semua ini perintah Nona Xiaqing. Dia juga bilang, suruh aku kasih pelajaran ke kamu. Mau apa kamu? Jangan dekati aku. Aduh. Itu kan Bujang. Kenapa dia sakit? Tak ada seorang pun yang merawatnya. Dia menyinggung Pak Jiang. Apa bisa punya nasib baik? Pak Jiang sudah kasih perintah tegas di rumah sakit. Siapapun yang bantu dia, langsung dipecat detik itu juga. Nona Lu, uangnya sudah terkumpul. Kalau operasi ayahmu ditunda lagi, kemungkinan dia sadar sangat kecil. Dokter, saya akan segera kumpulkan uangnya. Tunggu saya pasti akan kumpulkan semuanya. Apa yang harus saya lakukan agar bisa kumpulkan biaya 500.000 itu? Tolong pinjamkan aku uang. Seberapa tidak tahu malunya kamu. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Ayahku sakit. Butuh uang operasi darurat. Tolong pinjamkan aku 500.000 bisa? Lanjut bohong. Aku mau lihat seberapa parah malumu. Kamu bisa bayar sopir 100.000. Masa nggak punya 500.000? Untuk ayahmu berobat? Aku benar-benar nggak lakukan itu. Percaya aku. Diam. Ada bukti saksi dan barang. Kamu masih bohong. Aku benar-benar nggak ngelakuin, Percaya aku. Diam. Ada bukti saksi dan barang. Kamu masih bohong. Kamu mau gimana ke aku terserah. Tapi, aku mohon, tolong selamatin ayahku ya. Anggap 500.000 ini aku pinjam ke kamu. Aku bisa tulis surat utang, oke? Kenapa aku harus minjemin duit ke orang kayak kamu? Terus, gimana biar kamu mau minjemin? Gini aja. Cincing jadi nggak bisa bangun gara-gara kamu. Cari cara buat dia tenang. Mungkin aku bisa pikirin dulu. Gimana kalau begini? Kamu pergi keluar dan berlutut. Rasain gimana perasaannya. Harus banget kayak gini ke aku? Mau berlutut atau enggak, pilihanmu. Kalau kamu pikir nyawa ayahmu nggak sepenting harga dirimu, kamu bisa nggak usah berlutut. Oke, aku berlutut. Lusheng, jangan pura-pura. Nggak mau selamatin ayahmu? Cepat berdiri lalu berlutut. Cepat berdiri lalu berlutut. Lusheng. Lusheng. Ada apa, Lusheng? Cepat bangun. Sudah bangun? Cepat berdiri. Jangan pura-pura sakit di depanku. Jang Ye, bukankah kamu janji kasih aku 500.000? Lusheng, kamu segitu suka uang. Demi uang kamu rela buang harga diri. Kamu bilang kalau aku berlutut, uangnya dikasih. Kapan kamu kasih? Aku cuma bilang akan dipikirkan. Nggak pernah janji langsung kasih uang. Sekarang aku sudah pikir matang. Aku nggak mau pinjamkan uang ke pembunuh. Kamu nggak boleh ingkar janji.
Kamu sendiri bilang, asal aku sujud kamu kasih uang. Dengan orang kayak kamu, apa gunanya janji? Lihat diri dulu, pantas nggak? Jang Ye, itu uang buat selamatkan ayahku. Lu Sheng, jangan pura-pura di depanku lagi. Setiap katamu aku nggak percaya. Bukannya kamu mau uang? Aku tahu tempat bisa cepat cari duit. Cocok buat wanita kayak kamu. Ini solusi yang kamu pikirkan. Mau aku cari uang di sini? Lu Sheng, kamu terlalu anggap diri sendiri hebat. Di mataku, kamu lebih rendah dari LC biasa. Wah, Pak Jiang jarang ke sini ya. Hari ini sampai datang ke sini. Ini Ibu Jiang. Dia cuma LC di sini. wah, Pak Jiang benar-benar tahu memilih ya. Bahkan cewek temani minum di sini cantik-cantik. Aku belum pernah lihat. Cewek secantik ini jarang banget. Lepasin aku. Wah, cantiknya malah malu-malu ya. Kalau Pak Wang suka, boleh pinjam buat main 2 hari. Aduh, aku jadi malu. Jang Ye, seriusan mau kasih aku ke orang lain? Bukannya kamu suka uang? Pak Huang punya banyak uang. Kamu layani Pak Wang yang baik ya. Takut nggak dapat 500.000 itu? Gue cuma bantu lo. Cantik. Gua nggak kekurangan duit. Kita main game hari ini. Gua minum segelas. Lo lepas satu baju. Kita lihat siapa duluan mabuk. Atau siapa duluan telanjang. Asal lo bikin gue senang malam ini. Mau berapa duit? Gua kasih seberapa lo mau. Asal hari ini kamu bikin aku senang. Mau berapa? Aku kasih sesuai permintaanmu. Buka dong. Oh, bukankah kamu suka uang? Bos Wang sudah kasih kamu banyak uang. Jangan bikin Bos Wang kecewa. Buka lagi. Lepas lagi. Lepas satu lagi. 10.000. Cukup. Bos Wang, aku masih mau main sama dia. Belum bisa dikasih sekarang. Kalau Bos Jiang belum rela, aku nggak akan paksa dia. Si cantik. Kalau Bos Jiang bosan nanti, jangan lupa cari aku. Pergi. Lepaskan aku. Uangku belum diambil. Pergi. Lepaskan aku belum selesai ambil uangku. Lu Sheng, aku benar-benar meremehkanmu. Uang begini pun mau kau ambil. Bukankah itu katamu? Suruh aku layani bos di dalam dengan baik. Lu Sheng, kamu masih tahu arti kata malu? Di matamu aku cuma wanita memalukan. Lebih baik aku layani bos-bos itu dengan baik. Aku masih bisa dapat uang. Buat kamu aku ini perempuan memalukan. Mending aku layani bos-bos itu. Setidaknya aku dapat uang. Kamu. Maksudmu, kalau aku kasih uang, apapun akan kamu lakukan ya? Iya, selama ada uang, aku mau aja. Ambil aja. Ambil sambil berlutut. Uang itu semua buat kamu. Dokter, aku cuma punya uang segini. Kumohon, tolong selamatkan ayahku, Nona Lu. Sebaiknya kamu berdiri dulu. Ada aturan di rumah sakit kami. Harus bayar dulu baru bisa operasi. Aku juga tidak bisa bantu kamu. Sebaiknya kamu cari uang dulu. Di mana aku bisa cari 500.000 itu? Dokter bilang kamu bisa pulang besok. Kak Ye, kenapa kakak Lu Sheng akhir-akhir ini nggak datang? dokter bilang kamu boleh pulang besok. Kakak Ye, kenapa Kak Lu Sheng nggak datang akhir-akhir ini? Lupakan saja dia. Dia baik-baik saja. Tapi aku dengar dari orang lain, katanya dia kerja jadi hostes di klub malam. Apa? Hostes? Mana mungkin Kak Lu Sheng lakukan itu? Sekarang situasi Nona Lu sudah berubah. Jangan berpura-pura jadi nyonya kaya lagi. Di dalam itu tamunya orang penting semua. Hati-hati ya. Oke, aku mengerti. Nanti masuk, sikapmu harus rendah. Bikin tamu senang dulu, baru mereka mau beli minuman darimu. Iya. Ayo pergi. Kakak Lu Sheng, benar-benar kamu. Aku dengar orang bilang kamu jual minuman di sini. Tak nyangka itu benar. Apa kamu ada masalah? Bilang saja, kita bisa bantu. Kamu nggak perlu kerja seberat ini. Tamu ini, aku lagi kerja. Tolong jangan ganggu. Kak Ye, kakak Lu Sheng salah paham banget sama aku. Bantuan dariku pun dia nolak. Kakak Ye, kakak Lu Sheng salah paham sama aku. Bantuan aku pun dia tolak. Bukankah dia cuma jual minuman? Nona Sia! Biar aku ajar dia buatmu. Sudahlah, dia temanku. Tolong jaga dia demi aku.
Perhatikan dia lebih ya. Tamu ini, botol ini, signature club kami. Rasanya halus manis di mulut. Semua, mau coba tidak? Karena Nona Asia minta aku urus bisnismu. Aku beli 1 botol. Tuang untukku. Oke. Berhenti. Entah enak tidak minuman ini. Coba dulu untukku. Pak, kami tidak sediakan layanan seperti ini. Kami tidak sediakan layanan ini. Minumlah. Uangnya buatmu. Minumlah. Uangnya buatmu. Baik, aku minum. Habiskan semua. Aku bayar 10 kali lipat. Sudah cukup. Luseng, kamu segitu cinta uang, segitu haus pujian, sampai rela menyakiti diri sendiri. Tuan ini, saya benar-benar butuh uang. Tolong jangan ganggu. Saya minum gantikan dia. Semoga kalian senang. Maaf kamu harus minum banyak. Cing cing. Bukan salahmu. Ikut aku saja. Aku jamin kamu. Tuan, Anda sudah mabuk. Aku punya banyak uang. Ini semua yang kamu mau kan? Sudah sejauh ini. Masih pura-pura suci? Lepaskan aku. Kamu cuma mau uang kan? Aku kasih uang banyak. Lu siapa sih? Berani nyentuh aku? Pak Jiang. Maaf. Aku nggak tahu dia cewekmu. Pergi. Luseng. Kamu benar-benar rendah. Rendah sampai mau dipeluk orang macam itu. Apa dia kasih kamu uang? Kamu jadi mau lakukan apa saja ya? Dia maksa aku. Menurutku kamu malah suka. Benar-benar rendah. Ikut aku. Pak Jiang, bukankah kamu anggap aku rendah? Kenapa kamu masih lakukan ini padaku? Pak Jiang, bukankah kamu anggap aku rendah? Kenapa kamu masih lakukan ini padaku? Tolong jangan ganggu pekerjaanku. Kerja. Kerja apa? Keluar temani orang lagi? Atau sujud di depan orang? Aku enggak. Kalau sudah jadi istri Jiang, jangan bikin malu keluarga Jiang. Jiang Ye, aku butuh uang banget. Ayahku masih tunggu aku selamatkan. Tolong pinjami aku 500.000, ya? 500.000. Luseng, lihat diri kamu pantas nggak? Tubuhmu ini sudah ternoda ribuan kali. Atau wajahmu ini, mulut yang telah dicium jutaan kali. Aku belum pernah melakukannya dengan orang lain. Bukankah kamu mau uang? Selama kamu bisa memuaskan dan membuatku senang, aku kasih uang. Aye, uang yang kamu janjiin mana? Kenapa cuma 100.000? Aku mau 500.000. Penampilanmu sangat buruk, bahkan nggak layak jadi mainan. Kamu benar-benar gagal. Aye benar-benar nggak bisa. Aku mau 500.000. Kamu memang sangat tamak. Sayang kamu nggak layak. Halo, Nona Asia. Tadi malam Pak Jiang nginep bareng Luseng. Oke, paham. Terus awasi Luseng buat aku. Lalu, uang yang Anda janjiin itu? Nanti dapat 2 kali lipat setelah selesai. Baik. Kenapa? Kenapa sudah usaha sebegitu banyak, kok masih mikirin perempuan murahan itu? Aku pasti bakal bikin kau susah, pasti. Aye nggak di rumah. Kamu ngapain di sini? Kakak Luseng, kenapa kamu selalu salah paham sama aku? Aku kesini mau ketemu kamu. Ketemu aku? Aku tahu ayahmu sakit. Aku sengaja bawain uang buat bantu kamu. Mana mungkin kamu sebaik itu? Bahkan 50 juta Yege mau kasih ke aku. Apalagi cuma 500.000. Tapi ada syarat. Ambil uang itu, kamu harus cerai. Keluar dari hidupku dan Yege. Biaya operasi ayahku akan kucari sendiri.
Jangan tolak kebaikan jadi masalah. Lu Sheng, status Nyonya Jiang memang milikku. Mari lihat sendiri bagaimana kamu diusir dari keluarga Jiang. Lu Sheng, posisi Nyonya Jiang seharusnya milikku. Lihat sendiri saja bagaimana kamu diusir dari keluarga Jiang. Kakak lu. Aku dan Kak Ye benar-benar saling mencintai. Aku kesini cuma mau kasih uang. Bisa nggak jangan perlakukan aku begini? Ah! Cing cing, cing cing. Aku mau kasih uang ke kakak lu. Tak sangka dia malah dorong aku dari tangga. Bukan aku. Kamu ini nggak tahu berterima kasih. Dasar serigala berbulu domba. Cing-cing mau bantu, kenapa kamu dorong dia? Beneran bukan aku. Dia pura-pura jatuh sendiri. Tanya aja ke Bibi Zhang. Barusan aku dengar Nona Sya mau kasih cek ke Nyonya. Nyonya langsung dorong dia jatuh. Kamu jahat banget. Kamu nggak pernah belajar dari kesalahan. Sekarang kamu tebus dosa sama Cing-cing. Aye, kamu nggak pernah cinta aku kan? Hati kamu. Aku nggak bisa hangatin hati kamu. Nona Lu, kondisi tubuh kamu sangat lemah. Yakin mau ambil darah? Ngambil darah dapat uang tunai? Iya. Ambil aja. Ngambil darah dapat uang tunai? Iya. Ambil aja. Lu Sheng, kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu ambil darah dia? Tuan, ini keputusan dia sendiri. Lu Sheng, Kamu gila ya? Kamu lagi lemah banget sekarang. Ngapain ambil darah? Tenjiang, tolong jangan ganggu saya. Saya butuh uang banget sekarang. saya beneran gila sudah peduli sama kamu. Kamu mati di luar pun aku nggak peduli. Cek apa yang Lu Sheng lakukan belakangan ini. Kenapa butuh uang banget? Tuan Jiang sudah tahu. Ayah Nyonya kena stroke, dirawat di rumah sakit. Ternyata Lu Sheng nggak bohong kali ini. Siapkan cek 500.000 untukku. Lu Sheng udah lupa aku secepat ini. Kak Gubei. Serangga. Bawa pergi. Sheng, aku nggak punya adik perempuan di rumah. Mau jadi adikku mulai sekarang? Iya. Oke. Sekarang aku punya adik. Sheng, kok ada tai lalat di telapak tanganmu? Kelihatan keren banget. Ayah bilang, tai lalat ini tanda aman dan bahagia. Katanya bakal lindungi aku. Sekarang biar aku yang jaga kamu. Hehe, ayo main ke sana. Sheng, gimana kabarmu selama ini? Maaf ya, dulu aku janji bakal jagain kamu kayak kakak sendiri. Tapi aku gagal penuhi janji itu. Orang tuaku kirim aku sekolah ke luar negeri, baru aja balik ke sini. Kak Gubei, aku udah seneng banget bisa ketemu kamu. Sheng, kamu lagi ada masalah ya? Ada apa-apa? Harus cerita ke aku ya, jangan sungkan sama sekali. Enggak, Kak Gubei. Ayahku dirawat di rumah sakit. Kami butuh dana operasi mendesak. Ini gampang diurus. Ini 500.000. Bawa dulu ke paman untuk operasi. Pinnya tanggal lahirmu. Makasih ya Gubege. Anggap ini aku pinjam. Pasti aku balikin. Jangan ada jarak di antara kita. Rawat Sheng itu tugasku. Bagus juga kamu, Lu Sheng. Berani-beraninya diam-diam ketemuan sama cowok lain. Lihat aja gimana kau bakal jelasin sekarang. Halo. Kak Ye. Aku barusan lihat Lu Sheng. Dia sama seorang pria. Mereka tampak dekat. Hubungan kalian ada masalah nggak? Kamu foto di mana? Di kafe. Tunggu Kak Lu Sheng pulang. Perhatikan dia baik-baik nanti. Lu Sheng. Berhenti. Kamu ketemu siapa hari ini? Ada hubungannya apa sama kamu? Dulu kamu sangat ingin menikah denganku. Sekarang tanya apa hubungannya denganku? Menurutmu, kita ini apa? Lepaskan aku. Diam. Di antara kita. Sejak kapan kamu bisa perintah aku? Kamu memang membosankan. Begitu caramu goda pria. Apa maksudmu? Bukan begitu.
Kalian tampak dekat. Lumayan mesra. Wajahmu cocok banget buat dijual di depan cowok lain juga gitu. Kamu suka pamer diri ke mereka juga. Aku nggak mau kamu hina aku gitu. Dulu kamu usaha banget buat tidur sama aku. Nggak lihat kamu segitu harga dirinya. Sekarang malah sok suci di depan aku. Badanmu yang udah diinjak-injak 100 cowok. Sekarang aku cuma jijik liatnya. Beneran bikin aku mual sekarang. Jang Ye, kamu nih nggak cinta aku. Jadi, mau aku jelasin gimana pun, kamu nggak bakal percaya. Lu Sheng, berhenti pura-pura di depan aku. Ini semua balasan buatmu. Jang Ye, kita cerai saja. Apa katanya? Aku mencintaimu 3 tahun. Selain luka, apalagi yang kudapat? Apalagi yang kudapat? Lu Sheng, kamu gila. Sebagai bujang, hidupku lebih buruk dari pembantu. Karena cinta kamu, aku buang semua harga diri. Aku tak mau lanjut. Kita cerai saja. Dulu kau yang ngotot menikah denganku. Sekarang kamu berani minta cerai. Antara kita, kapan giliranmu bicara selesai? Kamu cuman mainan. Mainan tak punya hak pilih tinggal atau pergi. Lu Sheng, kamu terlalu anggap dirimu penting. Apa ini? Kembalikan ke aku. Kamu ini sponsor. Ternyata dia rela keluarin uang buatmu. Sebenarnya trik apa yang kamu pakai? Sponsor kamu memang royal banget sama kamu. Kamu pakai cara apa sih? Itu uang untuk selamatin ayahku. Tolong balikin ke aku ya. Pantas tadi kamu begitu keras di depanku. Ternyata udah deket orang kaya. Kenapa? Mau cerai sama aku buat sama dia? Lu Sheng, aku nggak bakal kasih kamu kesempatan itu. Kecuali aku udah bosen. Kalau enggak, aku nggak bakal lepasin kamu. Aku bakal terus siksa kamu. Jangan. Balikin ke aku. Halo Sheng Sheng. Halo Kak Gubei. Bisa pinjamkan aku 500.000 lagi? Kartu ATM-ku hilang. Sheng Sheng, tenang saja. Aku sudah siapkan semuanya. Aku sudah suruh orang bayar semua biaya di RS. Ayahmu bisa operasi segera. Makasih Kak Gubei. Sheng Sheng bisa bantu aku nggak? Malam ini aku ada pesta. Aku baru balik, belum kenal banyak orang. Tanpa pasangan malu banget. Mau nggak jadi pasangan aku? Temenin aku ke pesta ya. Oke. Nanti aku suruh orang nganterin gaun ke kamu. Sheng Sheng, aku kenalin dulu. Ini CEO Sugrup Suyu. Dia temanku. Halo Pak Su. Namaku Lu Sheng. Halo Nona Lu. Gubei bro, aku ke toilet dulu. Silakan, aku tunggu di sini. Bro, ada apa denganmu hari ini? Kenapa terus liatin Sheng Sheng? Sampai dia kabur ketakutan. Gubei, bisa tolong ambilin satu helai rambut dia? Bukan gitu. Apa ini hobi aneh kamu, Yus? Sekarang suka koleksi rambut cewek ya? Aku rasa dia mirip adikku. Kamu bercanda kan? Sekarang kamu suka modus deketin cewek begini. Sheng Sheng punya ortu sendiri. Dia satu marga sama ayahnya. Jangan ganggu dia. Sudahlah. Kenapa kamu sama pria lain? Nggak takut ya marah? Gubei, ayo kita pergi. Jangan dengerin omongan anjing itu. Kakak Lu Sheng, aku tahu kamu marah padaku. Jadi kamu nggak boleh sama pria lain. Bukan cuma malu untukmu, tapi juga untuk keluarga Jiang. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Godain suami orang. Nona Xiaqing, kamu mau semua orang tahu. Kamu wanita nggak jelas ya? Ya Gege. Lu Sheng, aku dan Cincing nggak kayak yang kamu kira. Kenapa kamu selalu menyerangnya? Ayo minta maaf ke Cincing. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Pak Jiang mau apa? Mau berantem di depan orang banyak? Nggak tahu besok saham keluarga Jiang bakal gimana. Dan juga Pak Jiang, jaga pasanganmu. Jangan biarkan dia sembarangan. Sheng Sheng, ayo pergi. Berhenti. Bagaimanapun juga, kamu masih istriku. Kamu terlalu dekat sama pria lain. Itu memalukan keluarga Jiang. Mau pergi sama pria lain. Kak Ye, Lu Sheng benar-benar keterlaluan. Dia nggak peduli perasaanmu. Cincing, maaf. Aku mau tenang dulu. Terima kasih hari ini Kak Gubei. Tenang aja Sheng Sheng. Selama di sisiku, nggak ada yang bisa ganggu kamu. Rusa cantik dan lucu. Boleh aku ajak kamu menari? Oke. Sheng Sheng, kamu oke? Biar aku bantu kamu istirahat di sana.
Jiang Ye, jangan sentuh dia. Kaki Sheng Sheng cedera. Pak Gus, selera kamu serendah itu. Kamu suka barang bekas saya. Aku belum cerai dengannya. Bukan urusanmu. Jiang Ye, lepaskan Sheng Sheng. Dia nggak mau ikut kamu. Tidak ikut aku. Ikut kamu pria liar dari luar. Mau ikut pria asing ini? Perhatikan omonganmu. Kenapa? Karena aku beberkan rahasia kalian. Makanya kamu marah. Ku dengar ya. Lu Sheng masih istriku. Urusan rumah tangga kami, bukan urusanmu. Jiang Ye, kamu ngapain? Lu Sheng, kamu serendah itu ya? Begitu nggak sabar. Godain cowok lain. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku lihat sendiri. Di depan banyak orang. Pegangan tangan, nari sama cowok lain. Lain kali. Mau masuk kamar orang juga. Kamu sama Shaching bertahun-tahun, masih nggak jelas. Kamu pantas ngatur aku. Biar aku tunjukin. Aku pantas ngatur kamu atau enggak? Lu Sheng, kamu yang cari masalah sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Lu Sheng, andai kamu selalu nurut gini. Mau kemana? Asal bisa pergi dari sini. Kemana saja juga nggak apa-apa. Mau ninggalin aku. Dulu kamu atur jebakan buatku. Naik ke ranjangku. Sekarang kamu mau pergi gitu aja. Kamu kira aku Jiang Ye apa? Soal dulu itu, sudah sering aku bilang. Kamu saja yang nggak mau percaya. Kalau sekarang, Kenapa mau pergi sekarang? Siapa mau sama pemerkosa? Nggak mau bareng dia. Kamu mau keluar dari keluarga Jiang. kau mau bareng sama sponsormu kan? Pantas akhir-akhir ini sering marah. Ternyata udah dapat backing. Jiang Ye, kamu nih nggak cinta aku. Kenapa nggak cerai aja? Karena aku nggak mau. Tunggu sampai kau menembus kesalahan. Baru aku lepasin kamu. Lu Sheng, kamu nggak punya hak memilih. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Apa maumu, Jiang Ye? Lu Sheng, kamu pikir kalau uang sudah cukup, ayahmu bisa sadar rumah sakit itu milik keluarga Jiang? Kalau aku nggak setuju, siapa berani operasi ayahmu? Jiang Ye, kamu minta aku apa saja, aku nurut. Aku mohon padamu, tolong jangan sakiti ayahku, ku mohon. Sekarang kamu baru ngerti, ya? Kenapa harus belajar setelah kena masalah? Baru mau nurut. Lu Sheng, Asal kamu patuh. aku nggak akan sakiti ayahmu. Kalau kamu lawan aku, Siap-siap urus jenazah ayahmu. Jiang Ye, kamu kejam banget. Sheng Sheng, coba bilang sama aku. Jiang Ye pernah bully kamu nggak? Biar aku ajarin dia, aku pasti bela kamu. Kak Bei, Jiang Ye nggak ganggu aku kok. Lebih baik kita nggak ketemu lagi. Uangmu bakal aku balikin. Sheng Sheng, Aku sudah bilang ke Gu Bei, kita nggak akan ketemu lagi. Kamu puas? bagus. Kalau aku tahu kamu kontak dia lagi hari-hari ayahmu di RS, nggak bakal enak. Kak Ye, kakak Luseng bareng cowok semalam pasti saling suka ya. Gimana kalau kita dukung aja? Kak Ye, kamu nggak mau setuju? Kamu suka dia ya? Mana mungkin? Dia cuma wanita yang matre. Wanita paling berdosa. Mana mungkin aku suka dia? Lalu kenapa nggak cerai sama dia? Setelah cerai, kita bisa bareng kan? Setelah cerai. Grup Jiang bakal kena dampak. Dia wanita licik. Nggak tahu dia bakal ngapain. Jangan khawatir, Cing Cing. Apapun yang terjadi, kita tetap teman baik. Kalau kamu ada masalah, aku akan bantu kamu. Kak Ye. Kenapa aku udah berusaha keras? Kata-kata kamu bikin aku nyerah. Jiang Ye, kamu jelas suka dia. Lu Sheng, aku nggak akan biarin kamu berhasil. Nyonya Jiang pasti bakal jadi milikku. Halo, aku mau kamu bantu aku satu hal lagi. Kalau berhasil, aku kasih 200.000 untukmu. Kalung yang kamu mau udah ketemu. Mau dikasih ke Nona Shaching? Bukan, untuk Nyonya. Aku mau mulai lagi sama dia. Nyonya. Susu Anda sudah dipanaskan. Oke. Minum selagi hangat ya. Nona Xia, semua tugas Anda sudah saya selesaikan. Apalagi yang dilakukan wanita ini? Kenapa tidak balas pesan saya? Bibi Zhang. Kemana Nyonya pergi hari ini? Nyonya bilang, hari ini ada urusan tidak pulang. Saya dengar dia bicara. Dengar apa? Katanya dia bilang, saya juga dengar Nyonya. Teleponan sama pria. Katanya hotel sudah dipesan. Suruh pria itu tunggu di tempat biasa. Kamu dengan ikut di hotel mana? Hotel yang mana? Aku dengar kok. Lantai 3 kamar 16, Hotel Dong Yue. Lu Sheng. Kalau aku tangkap kamu lagi di sana, aku nggak akan ampuni kamu. Nona Xia, terima kasih sudah bawa wanita secantik ini untukku. Jangan banyak omong, jangan buang waktu. Tenang saja. Aku janji setelah malam ini, wanita ini akan hancur reputasinya.
Semua orang bakal anggap dia kotor. Jiang Ye, dia pasti jadi milik Anda. Bersihkan semua jejak. Jangan sampai ada bukti ya. Cantik kecil. Aku datang. Mau apa kamu? Pak Jiang. Wanita ini. Malam ini sudah jadi milikku. Dijual? Ya. Dia kerja di klub jadi pendamping minum. Siapa bayar lebih, dia temani. Berapa dia jual dirinya? 10.000 yuan. Pergi. Pak Jiang. Foto wanita ini sudah aku kirim padamu. Silakan nikmati pelan-pelan. Lepaskan aku. Ngapain kamu lepasin aku? Lepasin kamu. Lepasin kamu, biar kamu nemenin pria lain. Apa maksudmu? Pura-pura lagi ya. Lihat sendiri. Lu Sheng, bukan begitu. Siapa aja bisa tidur sama kamu? Nggak mungkin. Lu Sheng, sebenarnya kamu sudah tidur dengan berapa pria? Berapa banyak sugar daddy yang kamu punya? Kamu sendiri juga nggak inget kan? Aku nggak. Kamu benar-benar bikin aku jijik. Aku nggak, sungguh nggak. Lu Sheng, Apa aku dulu terlalu baik sama kamu? Tenang aja. mulai hari ini, Biar kamu ngerasain apa itu neraka. Matikan alat bantu napas kakek itu. matikan sekarang. Jangan ada yang operasi dia. Aku mohon, jangan gitu. Aku mohon jangan lakukan itu. Minta tolong sama aku. Oke, Aku mau lihat gimana kamu minta tolong. Kakak Lu Sheng, kamu benar-benar kasihan. Punya rumah tapi tak bisa pulang. Hanya bisa berlutut di sini. Memohon maaf pada Kak Ye. Benar juga. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku juga tidak mau hidup di dunia ini. Mau aku masuk membantu kamu minta supaya dia lepaskan ayahmu? Xiaqing, tak perlu pura-pura baik padaku. Lu Sheng, biar aku kasih tahu. Ini memang rencanaku. Supaya kamu keluar dari keluarga Jiang. Aku benar-benar capek urusin ini. Pergi sana. Cing cing. Kak Ye. Kakak lu pasti nggak sengaja. Kenapa kamu terus salahin dia? Apapun yang kukatakan, kamu nggak bakal percaya. Ternyata nggak cinta seseorang. Apapun yang aku lakukan salah. Cari-cari alasan. Renungkan perbuatanmu di sini. Kapan sadar salahnya? Baru boleh bangun saat itu. Kakak Ye, beberapa hari lalu janji nonton film bareng. Ayo nonton hari ini. oke. Sheng, kamu nggak apa-apa kan? Kakak Gubei, perutku sakit banget. Aku antar kamu ke res, Sheng. Kakak Gubei, tolong aku. Tolong ayahku. Dia dalam bahaya sekarang. Tenang aja, urusan rumah sakit semua sudah aku atur. Ayahmu pasti dapat perawatan paling canggih. Makasih Kak Gubei. Nona, jangan terlalu emosional. Kamu hamil, kondisinya belum stabil. Jaga kesehatan diri sendiri baik-baik. Jangan terlalu emosi. Aku hamil. Iya, kamu bakal jadi ibu. Wajib jaga diri baik-baik, tubuhmu sendiri. Jangan sampai si bajingan Jiang Ye sakiti kamu lagi. Aku tahu. Aku akan jaga diriku. Dan juga bayiku. Apa? Lu Sheng hamil? Wanita ini kok beruntung banget hamil di saat seperti ini. Jiang Ye udah ada perasaan sama dia. Kalau sekarang dia hamil, gimana aku bisa jadi Nyonya Jiang? Aku mau kamu bantu satu hal lagi. Bayi, aku pasti jaga kamu aman. Turun ke dunia ini dengan selamat. Biar kamu jadi anak paling bahagia. Sekarang lagi sama pria mana lagi? Sampai dibawa ke rumah sakit pula. Jiang Ye, jaga omonganmu. Kamu tahu Sheng demi kamu sudah banyak menderita. Ada suami bicara ke istrinya gitu. Kamu benar-benar lucu. Kamu dimainkan oleh Lu Sheng. Tunggu sampai kamu tahu dia serendah itu. Kamu bakal menyesal. Semua yang kamu bilang buat dia hari ini. Kamu. Kak Gubei, jangan pukul lagi. Aku mau bicara sebentar sama dia. Kamu istirahat dulu. Oke, Sheng, kamu istirahat aja dulu. Aku hamil. Nggak tahu anak siapa. Ngomong apa kamu? Itu anakmu. Bulan kehamilan anaknya nggak cocok. Kamu bilang itu anakku. Kamu kira aku gampang dibohongi kayak pria lain? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini anakmu. Kenapa bulannya bisa salah? Siapa tahu anak liar itu dari pria mana? Mau nuduh ini salahku. Kelihatannya pas aku nggak di rumah, hidupmu seru banget ya. Udah tidur sama berapa orang sih? Ayu ini benar-benar anakmu. Aku tak akan akui anak haram ini. Kamu juga jangan harap bisa melahirkannya untukku. Seseorang. Tahan dia untukku. Jangan sentuh aku. Aye, ini benar-benar anakmu. Kamu mau buang anakmu sendiri? Anak ini cuma akan jadi aib keluarga Jiang. Bikin keluarga Jiang jadi bahan tertawaan. Gugurkan anak itu. Gugurkan anak itu. Tuan Jiang, Ibu Jiang tubuhnya lemah. Kalau digugurkan sekarang, mungkin nanti sulit punya anak lagi. Anak ini tak boleh lahir di dunia. Jiang Ye, kamu akan menyesal. Pasti kamu akan menyesal. Jangan dekati aku. Jangan buang bayiku.
Jangan. Pergi. Kak Gubei, Sheng, jangan takut. Orang di luar sudah aku urus semua. Kak Gubei, kita nggak bisa tetap di sini. Jiang Ye mau gugurin anakku. Sheng, tenang aja. Biar aku urus. Apa? Kabur. Hamil aja kalian nggak bisa jaga. Ngapain aku punya kalian? Cari dia semua. Balik seluruh kota pun. Harus temukan dia. Lu Sheng, kamu mau kemana? Sheng, untuk sementara tinggal di sini dulu. Santai saja. Jiang Ye pasti nggak bakal cari ke sini. Makasih Kak Gubei. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa jadi ayah anak itu. Kita bisa rawat bayi bareng. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa jadi ayah anak itu. Kita bisa rawat bayi bareng. Dulu orang tuaku kirim aku ke luar negeri. Aku datangnya telat. Jadi kamu nikah sama orang lain. Sheng, perasaanku padamu tak pernah berubah. Kak Gubei, Sudah ya, kamu tak perlu jawab sekarang. Istirahatlah dulu. Tentukan setelah bayi lahir. Bos Jiang, masih belum ada kabar tentang Nyonya. Gagal. Semua nggak berguna. Udah berbulan-bulan sialan, nggak dapat info sama sekali. Jangan panik, Kak Ye. Pasti akan ketemu. Dia maunya apa sih? Dia main sama pria lain di luar. Aku bahkan nggak marahin dia. Harusnya aku lihat dia lahirin anak haram itu. Biarin aja dia lahirin. Kak Luseng mikirin orang lain. Aku selalu mikirin kamu. Cing, aku harus kerja. Kamu pulang dulu aja. Kakak Ye, kamu mabuk. Boleh aku jadi nyonya Jiangmu? Lu Sheng, Kenapa? Kenapa di saat seperti ini masih mikirin Lu Sheng? Bahkan tidak lirik aku sekalipun. Matamu cuma lihat cewek murahan itu, ya kan? Bahkan tidak lirik aku sekalipun. Matamu cuma lihat cewek murahan itu, ya kan? Cing, kenapa kamu di sini? Kak Ye, barusan kamu anggap aku sebagai kakak Lu Sheng. Ini pertama kaliku. Cing, maaf ya. Ini tidak sengaja. Aku akan kasih kamu banyak uang sebagai ganti rugi. Jadi kamu mau nikahi aku? Maaf. Kenapa? Kenapa bisa begini? Ini semua salah Lu Sheng. Aku mau ketemu kamu. Kali ini kau cari aku. Mau minta tolong apa lagi? Brolong. Kita udah deket gini. Ngapain dibedain aku dan kamu? 3 tahun lalu. Kau suruh aku jebak Jiang Ye. Suruh aku taruh obat di minumannya. Katamu kalau begitu, kau bisa nikah sama dia. Resmi jadi istrinya. Udah lama berlalu. Kok belum juga jadinya Jiang? Selama bisa cegah Lu Sheng. Semua sisanya milikku. Setelah berhasil, aku mau 1 juta. Oke. Asal kau mau. Aku siap lakuin apa aja. Ini kata kamu sendiri. Kakak, aku terpisah dari orang tua. Kamu bisa antar aku pulang? Rumahmu di mana? Di depan sana? Ayo, aku antar pulang. Ini di mana? Xiaqing. Aku sudah tinggalkan Jiang Ye. Kenapa kamu masih ganggu aku dan anakku? Lu Sheng, selama kamu masih hidup, Jiang Ye takkan lihat aku. Kamu rebut Jiang Ye bertahun-tahun. Kamu pantas dapat ini. Bukan aku yang tak mau cerai Jiang Ye. Dia yang tak mau cerai, bukan aku. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi nyonya Jiang. Kamu dan anak haram itu mati saja bareng. Jangan, ampuni aku. Tolong lepaskan aku dan anakku. Tenang saja. Aku takkan bunuh kamu gara-gara ini. Aku udah siapin tontonan seru buat kamu. Aku mau kamu lihat sendiri gimana Jiang Ye ninggalin kamu. Bos Jiang, istri sudah ditemukan. Dia di mana? Ibu diculik. Nona Xia juga dibawa. Ini 1 juta. Lepaskan mereka berdua. Brolong, sudah dicek. Semua aman. Sekarang bisa lepasin orang kan? Bebaskan mereka. 1 juta tadi harga sebelumnya. Sekarang naik. Aku mau 2 juta. 1 juta cuma cukup buat 1 orang. Kamu pilih aja. Kak Ye, tolong selamatkan aku.
Jang Ye, aku tahu kamu benci aku, tapi anak kita itu tak bersalah. Tolong selamatkan aku. Lepaskan mereka berdua. Aku cari orang kirim uangnya sekarang. Astaga. Aku nggak punya banyak waktu nunggu. 1 juta cuma bisa selamatkan 1 dari mereka. Kalau masih nggak pilih, keduanya bakal aku bunuh. Keduanya bakal aku bunuh. Kak Ye, katanya kamu mau ganti rugi ke aku. Tolong selamatkan aku. Lepaskan Cing Cing. Kakak Ye, ayo cepat pergi. Ini penuh penculik. Cepat pergi. Lihat kan, Jiang Ye nggak peduli sama kamu. Kamu sama bayi dalam perutmu, nyawanya digabung juga nggak sebanding dengan sehelai rambut Cing Cing. Aku akan kirim kamu pergi sekarang. Sheng Sheng, kamu nggak apa-apa kan? Sheng Sheng Gebeke, aku antar kamu ke res. Cepat, ambulans. Dia masih di dalam. Oke. Kakak Ye, kakak lu pasti selamat. Pasti nggak apa-apa. Tenang saja. Mana Lu Sheng? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Jiang, saya salah. Semuanya rencana Lu Sheng. Dia suruh saya pura-pura penculik. Menipu uang kamu. Kalau kamu bohong, aku pasti nggak akan maafin kamu. Aku nggak bohong. Serius, aku nggak bohong. Oh ya, aku lihat Lu Sheng ambil uang, lalu pergi sama pria lain. Mereka pergi dengan senang. Lu Sheng, kamu bohong lagi ke aku. Sayangnya, bayi itu udah nggak bisa diselamatkan. Kenapa bisa begitu? Bayiku. Sheng Sheng, kamu masih bisa punya anak lagi. Sekarang yang terpenting, jaga kesehatan dulu. Aku mau cek keadaan paman dulu. Pakku, aku selalu membebani Sheng Sheng seperti ini. Aku merasa bersalah padanya. Sebenarnya dia bukan anak kandungku. Aku cuma mengadopsinya. Apa? Kuharap dia bisa temukan ayah kandungnya. Jadi dia nggak perlu terbebani aku lagi. Halo Suyu. Gubei, tolong segera ambil sehelai rambut Lu Sheng untukku. Rambut Lu Sheng, aku harus pastikan sekarang juga. Apa dia benar-benar adikku? Apa? Aku harus pastikan sekarang. Dia benar adikku atau bukan? Apa? Ada tahi lalat di telapak tangan adikku. Lu Sheng juga punya di tangannya. Pantas waktu pertama ketemu dia, rasanya sangat familiar. Oke. Sheng Sheng memang punya di tangannya. Paman tadi bilang dia bukan anak kandung. Jangan-jangan dia benar-benar adik Suyu. Aku baru tahu dari Gubei tentang apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini. Semoga kamu nggak terlalu sedih. Masih banyak yang sayang sama kamu. Pak Su cuma bercanda. Keadaan aku sekarang begini. Aku kehilangan bayiku. Suami juga nggak peduli aku hidup atau mati. Apalagi arti hidupku. Itu karena Jiang Ye yang kejam duluan. Dia memang nggak pantas buat kamu yang segitu baiknya. Nona Lu sampai seperti ini. Orang yang kuat dan mandiri. Semoga apapun yang terjadi, kamu tetap bisa hidup baik. Terima kasih, Pak Su. Oke, kamu istirahat dulu. Aku pamit dulu. Kapan hasil pemeriksaan keluar? Kirim buat cek dulu. Hasilnya segera keluar. Akhirnya kamu pulang juga. Uang 1 juta habis secepat itu. Kali ini mau ambil berapa? Apa maksudmu? Masih pura-pura juga. Akte cerai sudah ditandatangani. Keluar dari keluarga Jiang. Akte cerai sudah ditandatangani. Keluar dari keluarga Jiang. Karena sudah menemaniku 3 tahun, aku akan kasih kamu harta. Aku juga pikir begitu. Jatuh cinta padamu adalah salahku. Bukan cuma aku yang rugi, bayiku juga ikut mati. Jangan sebut anak haram itu ke aku. Kalau bukan kamu yang atur penculikan, anakmu nggak bakal mati. Lu Sheng. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Berhenti. Sekarang kau bukan lagi Nyonya Jiang. Tinggalkan barang-barangnya. Tinggalkan di sini. Jiang Ye, lihat baik-baik. Aku nggak ambil apapun dari keluarga Jiang. Jaket yang kamu pakai itu milik keluarga Jiang. Lepas dulu baru bisa keluar. Aku udah cerai sama Jiang Ye. Kamu masih mau apa lagi? Kakak Lu Sheng, aku punya hadiah buatmu. Apa yang kamu lakukan ke ayahku? Aku sogok dokter. Suntik dia pakai obat. Nggak nyangka tuh orang tua nggak tahan. Dia mati. Nggak nyangka orang tua itu nggak tahan. Dia udah mati. Ayah.
Kenapa kau lakukan ini? Aku udah cerai sama Jiang Ye. Aku nggak ancam kamu lagi. Kenapa kamu tetap bunuh ayahku? Kamu duduk di posisi Nyonya Jiang 3 tahun, aku cuma kasih pelajaran. Orang tua itu harusnya udah sadar. Kamu yang bunuh ayahmu. Kamu nggak pantas hidup di dunia ini. Lu Sheng, kau yang buat ayahmu mati, juga anakmu. Kamu tak pantas hidup di dunia ini. Sheng Sheng, Jangan dekati aku. jangan lompat. Bayi juga sudah tiada. Ayahku juga sudah pergi. Apa gunanya aku hidup? Sheng Sheng, Bayi. Mama di sini buat temani kamu. Seng Seng, Seng Seng. Di dunia ini masih banyak yang sayang kamu. Orang tua kandungmu masih nunggu buat ketemu kamu lagi. Apa? Orang tua kandungmu masih nunggu buat ketemu kamu lagi. Apa? Mungkin kamu adalah putri keluarga Su yang hilang. Orang tuamu selama ini selalu cari kamu. Iya. Kamu dan adikku punya tahi lalat di telapak tangan yang sama. Benar-benar identik. Itulah kenapa aku minta Gubei untuk ambil sehelai rambutmu. Untuk lakukan tes. Mau pastikan kamu orang yang kucari. Tapi aku cari adikku sudah bertahun-tahun. Selalu saja mengecewakan. Hasil tes kali ini, buka sendiri laporannya. Aku benar-benar putri keluarga Su. Serius adikku. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa belum datang juga? Ini ayah sama ibu kita. Bu. Ayah. Aku pulang. Kamu pulang. Akhirnya putri aku pulang. Ayah. Iya, bagus. Akhirnya pulang, bagus. Sheng Sheng. Kamu sudah banyak menderita di luar sana. Ini semua salah kami. Sudah lama baru bisa temukan kamu. Sebagai putri tertua keluarga Su, memang sudah selayaknya. Kamu harus hidup bahagia. Tidak. Kalian sudah lakukan banyak untukku. Selalu mencari aku. Yang penting aku sudah pulang. Selama ini, Sheng Sheng kita sudah banyak menderita di luar. Sudah tahu ingin balas dendam ke siapa? Kali ini, aku tak akan biarkan mereka tenang. Ayo kita minum teh. Keluarga Su itu konglomerat terkenal di Haishi. Mereka ikut acara ini juga. Mereka tamu penting. Ayo masuk adik. Oke. Siapa dia? Sampai Suyu sendiri bukain pintu buat dia. Wah, Luseng, baru aja cerai sama aku. Langsung suka orang lain ya. Jaga mulutmu. Oke deh. Udah dapat backing ya. Sekarang berani nantang aku? Jang ya. Dulu aku suka kamu. Jadi aku selalu mengalah padamu. Sekarang aku nggak suka kamu. Kalau kamu berani ganggu lagi, jangan salahkan aku jadi kasar. Lukisan langka dinasti Tang ini dijual 5 juta. Harganya nggak mahal banget. Sheng Sheng, kenapa kamu ketawa? Aku ketawa karena mereka nggak ngerti seni. Itu cuma barang palsu. Palsu. Kalau karya bagus pasti di bawah ada cap pemiliknya. Lukisan ini nggak ada. Ternyata benar palsu. Kak Ye, aku suka lukisan ini. Kalau Cincing suka, aku beli buat kamu. Jang ya. Kamu mau pakai uang buat bikin dia senang. Jangan salahkan aku kalau aku jebak kamu. Lukisan ini buat kita. Kalau kamu suka, aku beli saja. Malam GG, jangan kasih mereka. Aku juga mau. Kalau Cincing suka, lukisan ini kami ambil. Pak Jang tak baik merebut yang orang suka. Kami tidak merebut. Itu memang milik kami. Baiklah, kalau Pak Jang suka. Kasih kamu saja. Makasih ya Pak Su sudah mengalah. Cincing, cuma kamu yang pantas punya lukisan ini. Kak Lu Sheng, maaf ya. Kak Ye maksa ngasih lukisan ini ke aku. Kamu harus relakan deh. Apa? 2 lukisan ini palsu. Iya Pak Jiang, baru saja aku selidiki. Aslinya ada di keluarga Su. Sialan. Pasti Lu yang sengaja lakukan ini. Sengaja bikin aku naikin harga. Kak Ye. Akhirnya aku keluar 5 juta buat beli barang palsu ini. Sheng Sheng, suka nggak baju ini? Ini aku minta desainer Milan. Buat khusus buat kamu. Kak, baju yang kamu beliin aku udah kebanyakan. Nggak habis dipakai. Kamu putri kecil keluarga Su. Beli baju sebanyak apapun nggak masalah. Aku gantungin dulu ya. Kamu lanjutin aja. Thanks, Kak. Baju yang aku mau, kenapa belum dikirim? Aku sebentar lagi jadi istri keluarga Jiang. Berani lawan aku bisa tanggung risikonya. Sudah pesan. Siapa berani ambil barangku?
Lusheng lagi. Lusheng, keluar sini. Sudah dekat sama keluarga Su ya. Langsung lupakan teman lama. Nona, pergi sekarang. Kalau enggak aku marah. Berani sentuh aku. Aku calon Nyonya Jiang. Kupikir siapa? Ternyata adik Xiaqing. Lama tak lihat Lusheng. Kamu masih belum berubah. Masih suka rebut barang orang. Dulu rebut Kak Ye. Sekarang baju ini pun kamu juga mau. Siapa kamu? Pantas pakai baju ini. Adik Xiaqing, baju yang kamu rampas ini, aku punya banyak sekali. Apa yang kamu punya buat saingi aku? Aku harus dapat apa yang kuinginkan. Lebih banyak uang. Anggap saja aku kasih ke kakak. Maksudmu kalau punya uang, semua bisa dibeli ya? Tentu saja. Kalau punya uang apa saja bisa. Dapat semuanya. Oke. Sekarang, aku mau baju yang kamu pakai itu. Apa maksudmu? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Lusheng nggak bakal biarin kamu. Bukannya kamu yang bilang, uang bisa beli apa saja? Lagian, kamu memang jual diri kan? Dulu yang temani minum di bar, bukan aku kok. Kakak. Lusheng, kamu ngapain? Dulu aku kasihan kamu kehilangan anak. Aku sempat merasa bersalah, tapi sekarang sama sekali nggak pantas aku sesali. Jiang Ye, kamu benar-benar nggak berubah. Kak, lu semua salahku. Aku yang bikin anakmu meninggal. Maaf ya. Jangan pura-pura deh. Lusheng, kenapa kamu begitu dingin? Kamu kehilangan anakmu. Itu bukan salah Cing Cing sama sekali. Kenapa kamu masih nyiksa dia? Sekarang aku bakal ajarin kamu buat Cing. Lusheng, kamu emang hebat ya. Bisa bikin sponsor klepek-klepek. Jiang Ye, kamu benar-benar bikin aku muak. Pergilah. Kita nggak akan ketemu lagi. Kenapa Lusheng? Dapat sponsor langsung lupa mantan suami ya? Jangan lupa. Dulu kamu yang naik ke ranjangku. Diam. Kamu pikir aku masih Lusheng yang gampang kamu bully? Dengar ya. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku pasti bikin kamu bayar 1000 kali lipat. Kakak Ye, kamu baik-baik saja? Lusheng, tunggu saja kamu. Saat sponsormu tak mau kamu lagi, aku bakal bikin kamu berlutut minta ampun. Kakak, karena Jiang Ye sama sekali tak menyesal, kita tak perlu sopan padanya. Adakan rapat perusahaan. Kita habisi Jiang Group habis-habisan. Kakak Ye, Lusheng keterlaluan banget. Nggak tahu dia pakai cara apa. Sekarang punya koneksi sama keluarga Su. Trik. Kayaknya aku meremehkan Lusheng. Dia memang berubah dari dulu. Ayah, kamu pulang. Ayah, hari ini adalah anniv pernikahan kita. Kamu nggak pantas ngomong soal anniv. Lusheng, suatu saat kamu bakal minta aku lagi. Lusheng, aku pasti bikin kamu bayar. Sekarang juga pulang sini. Nyetir ke kantor. Anda panggil saya? Waktu itu habis 5 juta buat beli lukisan palsu. Bikin keluarga Jiang jadi bahan tertawaan. Saya tidak akan menuntut lagi. Tapi belakangan ini, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Sampai keluarga Su memperlakukan kita begini. Kamu tahu nggak? Dalam kurang dari 3 hari, saham perusahaan turun 10%. Apa? Keluarga Su. Lusheng. Kamu benar-benar dapat sponsor hebat. Kamu nggak tahu betapa berpengaruhnya keluarga Su. Kamu kok berani menyinggung mereka? Sekarang rapikan barangmu. Minta maaf ke keluarga Su. Kalau tak dapatkan maaf dari keluarga Su, jangan jadi CEO lagi. Pak Su, sebelumnya nggak tahu salah apa. Telah menyinggung Anda. Hari ini sengaja bawa hadiah untuk minta maaf. Harap Pak Su memaafkan. Jiang Ye, kamu bahkan nggak tahu salahmu. Sama sekali. Pantas berdiri di depanku. Minta maaf tapi palsu. Saya nggak terima. Pak Su, kita ngobrol lagi. Kenapa dia di sini? Sheng. Dia datang buat minta maaf. Lusheng, ternyata kamu beneran sama Suyu. Segitu kurangnya cowok ya. Kalian udah cerai. Sheng bebas mau apa aja. Ada hubungannya sama kamu? Dengar ya. Masalah kamu dulu ninda Sheng. Belum gue selesaikan. Suyu, selera kamu unik banget. Demi cewek nggak tahu malu ini. Kamu terang-terangan lawan keluarga Jiang. Kamu melawan keluarga Jiang. Apa untungnya buatmu? Apa sih omong kosongmu itu? Sheng milik aku. Nggak usah buang kata sama dia. Usir dia keluar. Sheng. Kenapa tadi kamu nggak biarin aku ungkap jati dirimu? Aku mau simpan kartu as.
Aku mau bikin orang yang sakitin aku nggak siap sama seranganku. Jalan. Apapun keputusanmu, kakak akan dukung kamu. Halo, mulai sekarang, tarik investasi dari Jiang Group. Putus aliran dana mereka. Aku mau Jiang Ye berlutut minta maaf ke adikku. Kamu kerja gimana sih? Aku suruh minta maaf ke keluarga Su hasilnya. Sekarang tekanan dari keluarga Su ke kita makin besar. Kamu tahu nggak? Berapa rugi perusahaan kita akhir-akhir ini? Om, ini bukan salah kakak Yes. Semua gara-gara Luseng si rubah itu. Dia goda Suyu. Makanya semua ini terjadi. Diam. Kamu pembawa masalah. Ayah. Ini bukan salah Cing Cing. Tak peduli cara apapun yang kau pakai. Kamu harus cari solusi buat keluarga Su tenang. Kalau tidak, aku akan kirim masalah ini ke luar negeri. Biar kamu nggak pernah lihat dia lagi. Seseorang kurung masalah ini sekarang juga. Kak Ye. Cing Cing, aku pasti cari cara selamatin kamu. Kakak, lagi lihat apa? Hitung waktu, Jiang Ye juga harusnya sudah sampai. Sheng Sheng, udah pikirin gimana ajar dia nanti? Pak Su, maaf atas kesalahan sebelumnya. Mohon kebaikan hati Anda. Tolong lepaskan keluarga Jiang. Bukan saya yang perlu kau minta maaf. Hanya kalau Sheng Sheng puas, saya baru tenang. Luseng, maaf ya. Kalau cuma pura-pura maaf, lebih baik kamu pulang. Luseng, aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Apa yang aku mau? Kamu kira dengan satu kata maaf, anakku bisa kembali? Dosa yang kau buat, bisa langsung hilang begitu saja? Dengar ya, kalau bukan buat balas dendam, aku jijik lihat kamu. Apa maksudmu? Maksudku apa? Jiang Ye, kau remas harga diriku di bawah kakimu. Sekarang aku mau kau lakukan hal yang sama. Kalau Pak Jiang mau pungut uang satu-satu dari lantai, mungkin aku bisa kasih kamu kesempatan ini. Biar buatmu. Terima kasih Pak Jiang. Tapi aku masih marah. Luseng, kamu permainkan aku. Jiang Ye, jangan pikir aku kejam. Dulu kamu juga begitu ke aku. Kamu balas dendam ya? Iya, aku memang balas dendam ke kamu. Sampai aku puas balas dendam. Aku nggak akan biarin kamu tenang. Lepaskan aku. Paman, semua salah Luseng. Aku nggak terlibat. Kamu kira orang lain nggak tahu apa yang kamu lakukan? Gaya pura-pura lemahmu tak mempan di sini. Apa maksudmu? Apa artinya? Wanita kayak kamu nggak pantas masuk keluarga Jiang. Tanpa Luseng pun aku tetap nggak biarin Jiang Ye nikahi kamu. Dengar ya, kalau aku lihat lagi kamu goda anakku, aku patahkan kakimu. Jangan, Paman. Paman, jangan gitu, jangan gitu. Paman, jangan lepaskan aku. Luseng, ini semua salahmu. Aku nggak bakal maafin kamu. Kondisimu cukup baik setelah keguguran. Nanti tunggu hasil tes keluar. Harusnya nggak ada masalah lagi. Bagian tubuhmu ini ada perubahan. Terlihat cukup jelas. Minum obat ini dulu. Nanti aku periksa lengkap lagi. Sheng Sheng, nggak boleh makan itu. Gubei, kenapa kamu di sini? Aku belum pernah dengar. Rumah sakit mana suruh minum obat dulu sebelum cek. Obat apa ini? Ini. Kalau kamu nggak bilang, aku akan lapor rumah sakit. Aku bilang. Tadi ada orang masuk. Dia yang suruh aku begini. Nanti kasih obat ini ke Luseng. Aku kasih 1 botol lagi buat kamu. Apakah Xiaqing yang suruh kamu? Apa maunya dia? Katanya mau operasi kamu. Mau suntik obat ke kamu. Biar kamu nggak bisa punya anak seumur hidup. Jahat banget dia. Sheng Sheng, apa rencanamu? Perlu aku lapor polisi dan tangkap dia? Lapor polisi? Itu terlalu mudah baginya. Dia sejahat itu. Biar dia rasakan akibatnya. Nona Tia, semuanya sudah beres. Aku sudah suntik obat ke Luseng. Dia takkan pernah bisa hamil lagi. Bagus kerjaannya. Luseng sekarang begini. Karena dia berhasil dekati Suyu. Apa dia didukung keluarga Su? Sekarang dia nggak bisa hamil lagi. Aku yakin Suyu nggak bakal nikahin dia. Nona Tia, mau periksa nggak? Ambil obat buat pulihin badan. Oke. Aku hamil anak Yege.
Lu Sheng, tunggu aja bakal diusir keluarga Su. Nona Sia, minum air dulu. Kepalaku pusing banget. Nona Sia! Lu Sheng, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Kamu lupa sendiri apa yang kamu lakukan. Sekarang aku nggak bisa hamil lagi. Mimpi jadi menantu kayak kamu hancur. Lu Sheng, aku mau bunuh kamu. Kamu layak ngomong kayak gitu? Bayiku mati gara-gara kamu. Ayah angkatku juga kamu paksa mati. Kamu hancurin keluargaku. Dibanding kejamnya kamu, aku benar-benar kalah licik. Ye. Kamu lagi ngapain? Kak Ye mau bunuh aku. Aku nggak bisa hamil lagi. Aku nggak bisa hamil lagi. Lu Sheng, aku sudah minta maaf ke kamu. Kenapa masih sakitin Cing Cing? Aku nggak nyakitin dia. Itu balasannya sendiri. Kamu kira dengan cara begini bisa membuat aku tetap di sini? Dengar ya. Meski Cing Cing nggak bisa hamil, aku tetap akan nikahi dia. Jang Ye, kamu terlalu pede sama diri sendiri. Aku bilang ke kamu, wajahmu ini cuma bikin aku muak. Dengar ya, cowok brengsek sama cewek murahan. Cocok banget. Jangan pikir kamu udah dekat sama keluarga Su. Aku jadi nggak berani ganggu kamu. Jiang Ye, aku udah peringatkan kamu kalau kamu sentuh Sheng Sheng lagi. Aku nggak bakal diam aja. Lu Sheng, kamu mainin berapa cowok barengan? Hebat juga sih. Tapi buat aku nggak akan pernah suka kamu. Cing Cing, dari dulu aku udah suka kamu. Kau 1000 kali lebih baik dari wanita yang cuma mau tidur sama pria. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Shaching harus kamu hargai kesempatan jadi istri konglomerat. Ini kau dapat. Dengan hak ibumu. Cing Cing sekarang tunanganku. Jangan sakiti dia lagi, atau aku tak akan diam. Jang Ye, dibuat bingung sama cewek. Kamu kasihan banget. Lu Sheng, kamu gila? Maksudnya apa sih? Ayo pergi. Kak Ye, Kak Lu Sheng cuma iri sama kita. Makasih mau nikahin aku. Aku pasti jadi bujang yang baik. Cing Cing, hari ini kamu cantik banget. Kak Ye, kok dia datang? Jangan takut, aku nggak bakal biarin dia sakitin kamu. Ngapain kesini? Kamu nggak diterima di sini. Tapi aku punya hadiah buat kamu. Apa itu? Lu Sheng, jangan licik. Meski kamu belum move on dariku, aku cuma mau nikahin Cing Cing. Jang Ye, kamu lucu juga. Udah diselingkuhin malah nggak sadar. Apa maksudmu? Mau aku bantu ingatkan lagi? Besok kamu nikah sama Jiang Ye? Kenapa masih berani tidur sama aku? Toh dia nggak bakal tahu. Dia setuju nikah cuma karena emosi. Sekarang dia juga nggak berani sentuh aku. Masa itu juga nggak boleh. Aku sama orang lain juga nggak boleh. Jiang Ye nggak bisa bahagiain kamu. Aku bisa. Malam sebelum nikah. Tunangannya Pak Jiang, bareng cowok lain. Itu bukan Kak Ye yang asli. Itu pasti editan. Jangan percaya dia. Lu Sheng, meski Cing Cing ngelakuin hal nyakitin aku, dia tetap 100 kali lebih baik dari kamu. Kamu lakuin sebanyak apapun, aku tetap nggak akan nikahin kamu. Ku harap setelah tahu yang sebenarnya, kamu masih pegang pendirianmu, bawa dia ke sini. Bulu, aku salah. Jangan bawa aku ke penjara. Ini semua gara-gara Xiaqing. Dia yang suruh aku culik kamu. Dia yang bikin kamu keguguran. Pak Jiang, sebenarnya Bulu hamil anakmu. Dia diam-diam ubah usia kandungan, biar kalian salah paham. Itu anakku. Aku sendiri yang membunuhnya. Anakku mati di tanganku. Dan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu juga dia yang kasih kamu obat. Nona lu cuma salah masuk kamar kamu. Omong kosong. Kak Ye, orang ini pasti disuruh Lu Sheng. Jangan percaya dia. Aku sangat percaya kamu. Tapi kamu manfaatkan kepercayaanku. Berkali-kali bohongi aku. Bikin aku bunuh anakku sendiri. Bukan begitu ya. Aku cuma terlalu cinta kamu. Aku sangat ingin memilikimu. Aku terpaksa lakukan ini. Lalu kenapa kamu jebak Lu Sheng? Semua gara-gara dia. Tanpa dia menghalangi, aku sudah dapatkan kamu. Cukup. Jangan bohongi diri lagi, Xiaqing. Semua ini karena keserakahanmu. Dan semua ini hanya demi gelar Nyonya Jiang. Cuma nama kosong. Lu Sheng, kamu yang memaksaku. Kamu mempermalukanku. Kamu juga jangan harap bahagia. Aku mau bunuh kamu. Ada pembunuhan. Lepaskan wajahku. Wajahku. Lu Sheng, aku mau bunuh kamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiaqing, dendam kita belum selesai. Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Xiaqing, demi jadi Nyonya Jiang, pakai cara apa saja. Kau lupa berapa banyak darah yang kau tumpahkan. Hari ini kau harus minta maaf pada ayahku dan pada bayi yang belum lahir. Bayiku, beberapa bulan lagi akan lahir. Bagaimana tega kau sakiti dia? Dan juga ayahku. Kau yang buat dia mati, kau pantas mati. Lepaskan aku. Gegaya, tolong aku. Xiaqing, ini hukuman yang layak buatmu. Lu Sheng, aku salah. Aku benar-benar salah. Bawa dia pergi. Jangan kotori jalan reinkarnasi ayah dan bayi. Ayah, bayi. Kalian lihat kan? Aku sudah balas dendam untuk kalian. Kalian bisa tenang sekarang. Jangan sentuh aku. Kamu yang sakiti anakku. Kamu musuhku. Pergi. Kamu benar. Semua ini terjadi karena aku tak percaya padamu. Kalau bukan aku, Xiaqing takkan sempat menyakitinya. Kamu nggak pantas menangis di depanku. Aku nggak akan maafin kamu. Anakku juga nggak akan. Semua salahku dulu. Aku sudah mengecewakan kalian. Dengar Jiang Ye. Aku bakal buat kamu menyesal. Kamu harus bayar 2 kali lipat. Ayah salah. Aku tak seharusnya percaya wanita jahat itu. Sheng. Pak, silakan pulang. Nona kami tak ingin bertemu Anda. Aku akan terus menunggu sampai dia mau ketemu aku. Sheng. Mulai sekarang, jangan cari Lu Sheng lagi. Dia nggak mau maafin kamu. Sebanyak apapun kamu lakukan, nggak guna. Aku terlalu melukai dia. Aku merasa bersalah padanya. Aku mau temui dia. Kamu masih nggak ngerti ya? Lu Sheng sudah nggak cinta kamu. Keluarga Su. Hari ini akan adakan konferensi pers. Pasti mau umumkan sesuatu. Tentang pertunangan Lu Sheng dan Su Yu. Apa? Terima kasih banyak semuanya sudah datang ke konferensi pers ini. Sheng, kamu beneran mau nikah sama orang lain? Kesempatan untuk memperbaiki kamu bahkan gak mau kasih aku? Hari ini ada satu hal penting yang mau kami umumkan. Lu Sheng, dia adalah putri sulung keluarga Su yang lama hilang. Ternyata bukan pengumuman pertunangan. Hari ini resmi kembali ke keluarga Su. Sheng itu putri sulung keluarga Su. Mulai sekarang, siapapun yang berani sakiti adikku, aku pasti gak akan biarin dia. Apa aku masih punya peluang? Semoga kalian bersenang-senang. Hei Sheng, aku masih punya teman di sana. Aku ke sana dulu. Oke, tunggu di sini, ya. Sheng, aku senang banget ketemu kamu hari ini. Kupikir aku gak akan punya kesempatan lagi lihat kamu. Tapi lihat wajah kamu. Aku cuma merasa jijik. Sheng, aku tahu semua salahku dulu. Itu memang kesalahanku. Aku bakal coba tebus itu. Apapun yang kamu mau bakal aku kasih. Pakai apa kamu mau ganti rugi? 3 tahun sakitku. Bisa kamu tebus? Bisa nggak kamu tebus semua itu? Jiang Ye. Hidup ini, kamu cuma tetap musuhku saja. Kalau kamu dekati aku lagi, jangan salahin aku. Akan kubuat kamu menderita. Sheng. Jiang Ye, bisakah kamu berhenti muncul terus? Aku nggak mau lihat kamu. Maaf. Sekarang waktunya makan. Kamu nggak boleh terus nggak makan. Aku bawakan makan siang untukmu. Kamu istirahat dulu. Sheng, kamu masih ingat nggak? 3 tahun yang lalu, kita selalu makan bareng. Dulu, kamu yang masakin buat aku. Hai, cepat kesini. Aku masak makanan favoritmu. Ai, aku pikir beberapa hari lagi. Ai, kerjaan nggak bakal habis. Aku ingin daftar kelas memasak. Biar aku bisa masak lebih enak buatmu. Gimana? Kalau nanti kita punya anak, kita bertiga bakal makin bahagia. Ayo makan. Waktu itu kita bahagia banget. Aku harap kita bisa bahagia selamanya. Cukup, jangan ngomong lagi. Aku nggak mau dengar. Sheng, maaf. Oke, aku nggak ngomong lagi. Bos Lu, ada makan malam-malam ini kamu diminta hadir. Yang datang semua ingin kerja sama dengan Su Group. Oke, aku ngerti. Sheng. Jamuan malam nanti aku temani kamu ya. Makan malam kayak gitu biasanya nggak gampang. Mungkin bakal dipaksa minum. Aku nggak tenang kalau kamu pergi sendiri. Oke, temani aku ya.
hari ini. Saya harus bersulang untuk Pak Lu. Selamat kembali ke keluarga Su Pak Lu. Akhirnya ketemu keluarga sendiri. Dia nggak bisa minum. Gimana bisnis bisa jalan tanpa minum? Maaf ya, saya emang nggak bisa minum. Tapi yang di sebelah saya ini, dia jago minum. Biar dia yang gantiin saya minum. Bener kan Jiang Ye? Iya. Semua minuman Pak Lu saya yang minum. Oke, lihat Pak Jiang begitu santai. Saya minum untuk Pak Jiang. Minuman ini tanda tulus saya. Semoga kerja sama dengan Su Group sukses. Ayo. Ayo Pak Jiang, minum. Pak Jiang, biar saya tuang minuman untuk Anda. Tahan minumannya hebat. Ayo minum Pak Jiang. Acara makannya selesai. Ayo kita pergi. Sheng. Bisa tunggu aku sebentar? Aku nggak enak badan sekarang. Jiang Ye, berhenti pura-pura. Kamu pikir begini, aku bakal kasihan sama kamu. Dulu kamu gimana ke aku? Kamu sendiri kok mau gantikan minum? Sheng. Aku beneran nggak pura-pura. Jiang Ye. Jiang Ye. Masih hidup? Cepat bangun. Jangan pura-pura. Kenapa aku di RS? Tadi malam minum sampai lambung berdarah. Supir yang antar kamu pulang. Maaf, merepotkan kamu lagi ya? Jangan bohongi aku lagi. Dengar ya. Jangan kira aku bakal kasihan. Luka yang kau beri jauh lebih parah dari ini. Maaf, aku nggak akan sakitin kamu lagi. Sekarang aku cuma mau tebus kesalahanku. Kamu nggak akan pernah bisa gantiin itu. Itu hutangmu ke aku. Sheng. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku cuma mau tetap di sampingmu. Aku nggak mau yang lain. Aku cuma mau lihat kamu tiap hari. Oke? Aku kasih kamu kesempatan ini. Sheng. Aku baru belajar 2 masakan. Coba deh. Lumayan juga masakanmu. Kamu lagi ngapain? Hati-hati. Di keluarga Su kamu cuma pembantu. Selama aku bisa di sisimu, aku rela lakukan apa saja. Sheng, apa aku harus serendah itu? Baru kamu mau terus di sisiku. Ini dokumen yang kamu minta, Sheng. Tapi kamu yakin mau lakukan ini? Jiang Ye udah nyakitin aku parah. Kalau aku nggak balas dendam, aku nggak bisa maafin semua luka yang pernah aku alami. Bodoh banget sih. Mau balas dendam sama dia ngapain repot sendiri? Biar aku aja yang urusin. Kak, aku mau urus ini sendiri. Jalan. Lakukan saja yang kamu mau. Ayo, tanda tangani ini. Kenapa? Kamu nggak percaya aku? Enggak kok. Sudah cukup, aku masih ada urusan. Lanjutkan saja. Sheng. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Meski kamu mau balas dendam. Ayah. Jiang Ye, kamu tahu ada yang aneh di dokumen ini. Kenapa tetap tanda tangan? Kamu bikin perusahaan rugi 30 juta. Ayah. Maaf. Sepertinya kamu sudah terlalu dipengaruhi Lu Sheng. Sebagai CEO, lebih baik lupakan saja. Silakan berlutut di sini. Renungkan dulu baru bangun. Sheng. Ini hasil yang kamu inginkan? Selamat. Kamu berhasil. Tolong tinggalkan rumahku. Sheng. Apa aku salah lagi? Kesuruh tanda tangan. Aku sudah tanda tangan. Sekarang aku bukan lagi Presiden Jiang Group. Kau berhasil balas dendam. Jiang, kau masih belum mengerti? Aku biarkan kau di sisiku buat balas dendam, buat mempermalukanmu. Sekarang aku bosan main sama kamu. Aku sudah nggak ada minat lagi. Jiang, jangan bilang kau kira aku bakal cinta lagi sama kamu. Sheng. Aku mohon, jangan usir aku. Aku cuma mau kamu, nggak mau yang lain. Sekarang kau juga bukan penerus keluarga Jiang lagi. Kau sudah nggak punya apa-apa. Kamu sekarang begini, bikin aku jijik. Sheng. Maaf. Itu semua salahku dulu. Maaf. Halo kakak, paspor udah aku urus. Nanti kalau urusan di kantor beres, aku bakal nyusul kamu. Lu Sheng, kamu yang bikin aku seperti ini. Jadi kayak sekarang, aku mau bawa kamu mati bareng. Aku mau bunuh kamu. Jiang Ye, kok bisa begini? Jangan-jangan kamu udah mati. Jiang Ye, kenapa kamu? Bangun, ayo. Jangan bikin aku takut. Ada orang. Tolong.
Jiang Ye, bukannya orang baik nggak hidup lama, orang jahat bisa bertahan 1000 tahun kan? Kamu sejahat itu, masa bisa mati? Dokter bilang cuma perlu bertahan 24 jam ini, lalu kamu bakal selamat. Tolong bertahan ya, kamu masih banyak utang sama aku, kamu nggak boleh mati. Dokter bilang masih ada harapan. Bukankah dia masih ada kesempatan? Sheng, jangan terlalu pesimis. Mungkin dia bisa bangun dengan selamat. Kak Kubei, aku nggak mau dia mati. Aku cuma mau balas dendam padanya. Aku juga nggak tahu kenapa. Saat Xiaqing tabrak aku, dia malah lindungin aku. Sudah, Sheng, ini bukan salahmu. Jangan salahkan diri lagi. Suyu sudah tangkap Xiaqing. Masih tunggu kau untuk urus dia. Ayo kita pergi. Kak. Sheng, aku sudah tangkap Xiaqing. Dia lolos waktu itu. Kali ini nggak bakal terjadi. Kakak, bantu urus ya. Aku nggak mau lihat dia lagi seumur hidup. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Oke, tenang. Kakak janji. Kamu nggak akan ketemu dia lagi seumur hidupmu. Jiang Ye, dulu kita saling menyiksa. Kau hina aku 3 tahun. Aku juga ingin balas dendam, tapi sungguh, waktu kau diranjang, aku nggak bahagia, Jiang Ye. Kau banyak hutang padaku. Kau mati pun bikin aku merasa bersalah. Maaf. Jiang Ye, kamu bangun. Sheng, maaf. Bikin kamu khawatir. Jangan gerak, aku panggil dokter. Bosu, aku nggak sengaja. Tolong lepaskan aku. Aku cuma khilaf sesaat. Khilaf sesaat ya. Dulu, sialan, kamu pakai kekuatan dari Jiang Ye, nyiksa adikku lama banget. Saatnya kita selesaikan ini. Adikku memang baik, tapi aku nggak sebaik itu. Tolong aku, lepaskan aku. Aku nggak sengaja. Maafkan aku benar-benar nggak sengaja. Seseorang, cepat bawa dia. Lempar ke gunung jadi makanan serigala. Jangan, Bosu. Dokter bilang kondisimu sudah stabil. Beberapa hari lagi bisa pulang. Setelah keluar rumah sakit, boleh aku tetap di sisimu? Sheng, beri aku satu kesempatan lagi. Aku mau menebus kesalahan padamu. Aku tak mau apa-apa. Cukup aku di sisimu. Pulanglah ke keluarga Jiang setelah keluar rumah sakit. Paman cuma punya 1 anak laki-laki. Dia pasti peduli padamu. Tapi aku cuma mau kamu. Jiang Ye, kamu masih belum paham? Ada nyawa jadi penghalang kita. Kita tak mungkin bersama. Aku bisa menebusnya. Mau tebus apa? Anakku sudah meninggal. Ayah angkatku juga sudah pergi. 3 tahun penuh hinaan di masa lalu. Setiap detik aku ingat semuanya. Setiap momen tersimpan di hati. Tak bisa diperbaiki. Bukan begitu. Jiang Ye, kamu sama seperti Xiaqing. Kalian berdua telah menyakitiku. Aku tak mungkin maafkan dia. Begitu juga kamu, tak bisa ku maafkan. Jiang Ye, hiduplah dengan baik. Sheng, jangan tinggalkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Bukankah kamu bilang tak bisa lupakan dendam itu? Jadi, kalau aku rasakan sakit yang sama, bisa balas sakit hatimu? Jiang Ye, kamu mau apa? Jiang Ye, apa yang kamu lakukan? Luka ini. Untuk anak kita yang belum lahir. Ayah minta maaf padamu. Membiarkan wanita jahat sampai kau meninggal. Luka ini buat ayah mertua. Dia membesarkanmu. Xiaqing pakai kuasaku sampai dia meninggal. Aku menyesal padanya. Luka ini. Karena aku salah kenal orang. Selalu menyakitimu. Sheng. Maaf. Jiang Ye, dokter. Sheng, tenanglah. Dokter sudah selamatkan Jiang Ye. Kalau engkau tak mau dia mati, dia tak akan mati. Serius? Makasih, Kak. Cuma Jiang Ye ini udah nyakitin kamu banget. Sekarang jadi begini. Kamu harusnya senang kan? Lagi pula, meski dia mati, juga nggak ada urusan sama kamu. Aku juga nggak tahu kenapa. Padahal aku selalu mau balas dendam. Tapi saat dia terbaring di ranjang rumah sakit, aku nggak bahagia. Kamu memang terlalu baik. Kamu tersentuh sama dia. Mau maafin dia? Nggak akan. Walau begitu, aku sudah tak mau balas dendam padanya. Tapi aku juga tak akan maafkan dia. Sebanyak apapun yang dia lakukan, tetap tak berguna. Oke. Inilah adik perempuanku yang hebat. Berani cinta, berani benci. Bisa melepas, bisa menerima. Bisnis keluarga Su di luar negeri makin berkembang. Aku juga harus ambil peran sebagai pewaris. Pergi urus bisnis luar negeri. Siap. Apapun keputusanmu, keluarga kita pasti dukung. Semangat! Dokter bilang, beberapa hari lagi kamu bisa pulang. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Sheng. Saat aku koma, aku mimpi masa lalu kita. Waktu itu aku belum dibutakan oleh Xiaqing. Belum melakukan hal yang lukai kamu. Kita sangat bahagia. Jiang Ye, kamu masih ingat waktu pertama kita ketemu? Bertahun-tahun lalu, kamu pernah bantu seorang gadis. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Dia satu-satunya keluarga saya.
Ini aturan rumah sakit, belum bayar biaya operasi. Tak bisa operasi. Saya akan segera kumpulkan uangnya. Saya mohon. Ini uangnya. Bayar biaya operasi ayahmu. Kenapa bantu saya? Kamu kasihan. Ibuku juga baru meninggal karena sakit. Bagaimana saya balikin uangnya ke kamu? Tak perlu kembalikan. Karena kamu pernah bantu aku. 3 tahun lalu aku dijebak. Aku salah masuk kamarmu. Kita jadi ribet kayak gini. Sheng. Maaf. Jiang Ye, apapun yang terjadi, aku tetap makasih. Kalau bukan kamu, ayah angkatku sudah lama meninggal. Tapi akhirnya aku juga yang hancurin kebahagiaanmu. Sheng. Mau nggak kasih aku kesempatan lagi? Aku ingin perbaiki salahku. Nggak usah buru-buru jawab. 3 hari lagi baru kasih aku jawaban. Jiang Ye, penyakitmu sudah sembuh total. Sudah benar-benar sembuh. Tentang kejadian terakhir itu, aku sudah pikirkan semuanya. Jawabanku adalah... Sheng. Hal paling bahagia dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Hal paling kusesali adalah terus melukaimu. Sekarang aku sudah berubah total. Aku bersumpah. Mulai sekarang aku nurut istri. Kamu bilang ke timur, aku pasti nggak ke barat. Semua urusan rumah ikut kamu saja. Aku bakal buat kamu jadi wanita paling bahagia. Jiang Ye, aku nggak akan menikah denganmu. Sheng. Maaf. Apa aku salah lagi? Kamu nggak mau nikah sama aku. Kita bisa mulai dari teman dulu. Aku janji nggak bakal bikin kamu marah lagi. Jiang Ye, bukan karena kamu salah apa. Kita juga nggak bisa jadi teman. Aku kesini hari ini cuma mau bilang ke kamu, beberapa kesalahan nggak bisa diperbaiki selamanya. Jiang Ye, aku udah nggak benci kamu. Jalani hidupmu baik-baik. Kita nggak akan ketemu lagi. Kakak, visa dan paspor luar negeri. Semuanya sudah beres. Jadwal di luar negeri gimana? Sudah aku atur semua. Semua orang tahu aku anak keluarga Su. Nggak mungkin ada yang berani ganggu aku. Bodoh, kakak cuma nggak mau kamu susah. Enggak kok. Siapa yang berani ganggu adikmu? Oh ya, kamu masih ada urusan kantor. Hari ini biar Bro Gubei antar aku. Tenang aja, aku pastikan Sheng pergi dengan aman. Oke. Apa Jiang Ye tahu kamu mau ke luar negeri? Nggak tahu. Aku nggak mau bilang ke dia. Baik. Jangan lupa telepon aku. Kami pamit dulu. Ayo. Kami pamit dulu. Sheng. Kenapa kita nggak pernah punya kesempatan kedua? Bahkan jadi teman aja kamu nggak mau. Aku nggak bakal nyerah. Aku nggak mau apa-apa lagi. Aku cuma mau kamu. Jiang Ye, aku tak benci kamu lagi. Hiduplah dengan baik. Kita tak akan bertemu lagi. Bukan begitu. Dia sebenarnya berpamitan denganku. Dia akan pergi. Sheng. Jangan panggil lagi. Dia nggak di sini. Mana Sheng? Kamu sembunyikan Sheng di mana? Soal kamu sakiti adikku, aku belum perhitungkan sama kamu. Adikku sudah maafkan kamu, tapi aku belum. Jangan banyak omong. Sheng itu di mana sebenarnya? Kalau kamu tahan pukulan dariku 10 kali, aku bakal kasih tahu kemana adikku pergi. Oke. Kamu sendiri yang bilang. Nggak nyangka kamu cukup kuat juga. Bisa tahan 10 pukulan dariku. Sekarang bisa kasih tahu aku kemana Sheng pergi? Dia di bandara. Mau ke Inggris.
Sheng Sheng, Pesawatnya udah lepas landas. Dia nggak mau ketemu kamu. Jadi dia nggak kasih tahu kamu. Dia pergi hari ini. Jiang Ye, pergilah. Sheng Sheng udah nggak cinta kamu lagi. Tiga tahun terakhir, aku benar-benar mencintaimu. Sekarang aku sungguh sudah melepaskanmu. Jiang Ye, kita tak akan bertemu lagi.